Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sedi Nadia Putri dengan NIM 401180311, kelas Ekonomi Syariah I. Saya dari kelompok 3. Di sini pembahasannya mengenai manajemen persediaan dan time value of money. Yang pertama mengenai manajemen persediaan. Di sini pembahasannya ada 3. Yang pertama, pengertian dan jenis persediaan. Kemudian ada economic order quantity dan juga safety stock dan reorder point. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Itu tentang pengertian dan jenis persediaan. Persediaan barang atau inventory itu merupakan salah satu aktiva lancar yang jumlahnya besar dan terus mengalami perubahan. Ini umumnya ada pada perusahaan industri atau manufaktur. Kemudian jenis persediaannya itu ada 3. Yang pertama, persediaan bahan dasar atau mentah. Ini merupakan persediaan bahan yang digunakan untuk proses produksi. Persediaan bahan dasar ini harus cukup, tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Karena kalau terlalu banyak, nanti biaya perusahaan akan bertambah dan juga profitabilitas akan menurun. Begitu juga ketika persediaan bahan dasarnya itu rendah atau terlalu sedikit, maka akan menyebabkan terhambatnya proses produksi ataupun pemasaran. Kemudian yang kedua, persediaan barang dalam proses. Ini artinya barang yang sudah masuk dalam proses produksi, yang nantinya akan menjadi barang jadi. Dan yang terakhir ada persediaan barang jadi. Barang jadi itu merupakan barang yang siap dipakai atau dijual. Nah, persediaannya itu juga harus cukup, agar nantinya efektivitas pemasaran itu terjamin. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai economic order quantity. Jadi economic order quantity itu merupakan jumlah pembelian atau volume pembelian yang paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap pembelian bahan mentah. Di sini nanti ada biaya-biaya yang timbul, yaitu biaya pesan, biaya simpan, dan juga biaya kehabisan bahan. Biaya pesan itu merupakan biaya pemesanan, jadi biaya yang timbul pada saat melakukan pemesanan sampai pemesanan itu sampai ke gudang. Kemudian kalau biaya simpan itu biaya yang digunakan untuk penyimpanan persediaan dalam periode tertentu. Kalau biaya kehabisan bahan itu biaya yang timbul pada saat perusahaan tidak bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Adapun untuk menentukan persediaan bahan dasar itu bisa menggunakan rumus EOH, yaitu akar dari 2 kali R kali S per P kali I. Kalau misalkan mencarinya itu per unit, itu menggunakan rumus EOH sama dengan 2 kali R kali S per C. Nah, ini untuk keterangannya. R jumlah yang diperlukan, S biaya pemesanan, P itu harga pembelian, I biaya penyimpanan dan pemeliharaan dalam persen, kemudian C itu besarnya biaya penyimpanan per unit. Adapun syarat pembelian berdasarkan EOH itu ada 3. Yang pertama, harga pembelian per unitnya konstan. Kemudian yang kedua, ada bahan mentah selalu tersedia di pasar. Dan yang ketiga, jumlah produksi stabil, sehingga keperluan bahan mentah juga stabil. Yang selanjutnya ini ada contoh soal EOH. Ini contoh soalnya. Jumlah bahan mentah yang diperlukan selama 1 tahun sebanyak 120.000 unit dengan harga Rp10 per unit. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan itu sebesar 40% dari nilai average inventory. Biaya pesanannya sebesar 15.000 setiap kali pemesanan. Tentukan banyaknya setiap kali pemesanan bahan mentah tersebut. Jadi ini menggunakan rumus yang ini, EOH akar 2 kali R kali S per P kali I. Di sini sudah diketahui bahwasanya R itu kan jumlah bahan yang diperlukan, yaitu 120.000 unit. Kemudian S itu biaya pesanan, yaitu sebesar 15.000. Kemudian untuk P itu harga per unitnya Rp10. Kemudian I itu biaya penyimpanan sebesar 40%. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Di sini sudah dibuat
40%-nya menjadi 0,40. Hasilnya yaitu 30.000 unit. Artinya setiap kali pemesanan bahan mentah itu sebanyak 30.000 unit, atau bisa juga dalam waktu 1 tahun itu 4 kali pemesanan, karena dalam waktu 1 tahun itu kan yang dibutuhkan 120.000 unit, dan setiap kali pemesanannya itu sebanyak 30.000 unit. Yang ketiga, ada pembahasan mengenai safety stock dan reorder point. Jadi di sini ada pengertian dari safety stock dan reorder point itu. Jadi kalau safety stock itu persediaan pengamanan bahan mentah. Sedangkan reorder point itu persediaan bahan mentah yang masih ada yang harus dilakukan pemesanan kembali. Kemudian ada juga faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu penggunaan material selama pemesanan, kemudian juga ada besarnya safety stock. Nah, di sini cara menetapkan reorder point itu adalah dengan menetapkan jumlah penggunaan selama lead time ditambah dengan persentase tertentu. Kemudian di sini juga ada contoh soal reorder point. Nah, contohnya seperti ini. Lead time selama 3 minggu, kebutuhan material setiap minggunya sebanyak 400 unit. Kemudian kebutuhan penggunaan atau safety stock-nya selama 2 minggu. Tentukan besarnya reorder point. Jadi di sini tinggal ini. Lead time itu dikalikan dengan kebutuhan materialnya ditambah dengan penggunaan atau kebutuhan penggunaan dikalikan dengan kebutuhan material. Jadi di sini 3 dikali 400 ditambah dengan 2 kali 400. Hasilnya 2000 unit. Artinya, pada saat perusahaan mempunyai persediaan sisa sebesar 2000 unit, maka perusahaan itu harus melakukan pemesanan kembali. Oke, kita masuk ke time value of money atau nilai waktu uang. Jadi nilai waktu uang itu merupakan dugaan yang diterima secara luas bahwa akan ada manfaat yang lebih besar ketika menerima sejumlah uang yang sama jumlahnya itu saat ini daripada nanti. Nah, ini berdasarkan pada potensi pendapatan uang tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Seseorang itu akan lebih menyukai dalam jumlah yang sama nih ya. Seseorang itu akan lebih menyukai menerima uang saat ini daripada nanti. Dan berlaku sebaliknya, seseorang akan lebih menyukai membayar uang itu nanti daripada sekarang. Karena kalau menerima uang sekarang itu bisa digunakan untuk memenuhi keperluan saat ini. Kalaupun tidak digunakan untuk memenuhi keperluan saat ini, maka bisa ditabung dalam lembaga keuangan, yaitu bank. Nah, nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Itu yang dimaksud dengan ada manfaat yang lebih besar karena potensi pendapatan uang tersebut. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa nilai uang sekarang itu lebih berharga dari uang nanti. Kemudian di sini ada pembahasan nilai waktu uang. Ada 4. Yang pertama, future value, yaitu nilai masa depan yang jumlahnya tidak tetap. Kemudian yang kedua ada future value of annuity, nilai masa depan yang berulang-ulang. Kemudian yang ketiga ada present value atau PV, ini nilai saat ini atau nilai sekarang. Kemudian yang terakhir ada present value of annuity, yaitu nilai sekarang yang berulang-ulang. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal FV. Ini ada rumus FV R,N sama dengan PO plus dalam kurung PO kali R.
atau FV R, N sama dengan PO dalam kurung 100% ditambah R. Jadi rumusnya ada dua. Ini contoh soalnya, yaitu Siti menabung 100.000 di salah satu bank dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Berapa uang yang akan dimiliki Siti selama 1 tahun? Nah, di sini sudah diketahui PO atau uang awal ini sebesar 100.000. Kemudian R itu tingkat bunga 18%. Untuk N itu adalah periode tahunnya, yaitu 1 tahun. Kita masukkan ke rumus. Di sini saya menggunakan rumus yang kedua. Akan tetapi ketika dicoba menggunakan dua-duanya, nanti hasilnya akan sama. Jadi dimasukkan dalam rumus R 18%, N-nya 1 tahun, PO-nya 100.000 dalam kurung 100% ditambah 18% R-nya. Hasilnya yaitu 118.000. Jadi Siti akan menerima uang dalam waktu selama 1 tahun itu sebanyak 118.000. Oke, kemudian ada juga contoh tentang future value of annuity. Di sini rumusnya FVN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. Jadi N ini adalah periode tahunnya. Siti menabung 100.000 rupiah di salah satu bank dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Kalau jangka waktunya selama 5 tahun, berapa yang akan diterima pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Ini sudah diketahui. PO-nya itu sebesar 100.000 rupiah. Untuk R-nya 18% per tahun. Nah, N nanti diganti dengan tahunnya. Ketika kita mencari tahun kedua, maka penulisannya seperti ini. FV 2 sama dengan PO kali atau dalam kurung 1 plus R pangkat 2. Karena N-nya itu tahun kedua. Nah, R-nya itu 18%. Jadi PO dikalikan dengan 1,18 pangkat 2 menghasilkan 139.240 rupiah. Begitu juga dengan tahun ketiga. N-nya diganti dengan 3 dan seterusnya sampai FV5. Dan hasilnya ini sebesar tahun pertama akan menerima 139.240 rupiah, kemudian tahun ketiganya 164.300, yang tahun keempat itu ada 193.880, kemudian yang tahun kelima ada 228.780 rupiah. Oke, yang selanjutnya ini juga ada contoh soal present value atau nilai saat ini. Contohnya, Siti saat ini memiliki uang sebesar 100 juta, akan membeli tanah dengan nilai 1 tahun lagi sebesar 125 juta dengan R itu 16%. Nah, yang ditanyakan itu nilai PV-nya berapa? Nilai present value-nya. Rumusnya seperti ini. PV sama dengan FV per 100% plus R. FV ini adalah nilai yang akan datang, yaitu 125 juta. R ini adalah sudah diketahui, yaitu 16%. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Hasilnya adalah 107.800.000. Artinya ketika Siti saat ini memiliki uang 100 juta dan dibelikan tanah, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Ya, karena ini hasilnya nilai sekarangnya atau present value-nya itu 107.800.000 rupiah. Kalau dikurangkan dengan 100 juta, maka
masih sisa 7.800.000 dan ini positif, jadi mendapatkan keuntungan. Yang terakhir kita masuk ke contoh soal present value of annuity. Soalnya, berapa jumlah uang yang Siti tabung saat ini apabila setahun yang akan datang Siti akan menerima sebesar 125 juta dan tahun kedua Siti akan menerima lagi sebesar 125 juta. Maka cara mengerjakannya, nah di sini diketahui tahun pertama akan mendapatkan 125 juta, tahun kedua juga 125 juta. Rumusnya PV sama dengan 125 juta per dalam kurung 1 plus 0,16 ditambah 125 juta per dalam kurung 1 plus 0,16 pangkat 2. Ada pangkat 2, ini karena ini adalah di tahun yang kedua. Nah, ini dibuat model pengoperasiannya seperti ini. Kemudian ada diskon faktor dari annuity R 16% dan N 2 tahun, itu tabel present value of annuity-nya itu sebesar 1,605. Nah, 1,605 ini berasal dari jumlah ini. 1 per 1 plus 0,16 ditambah 1 per 1 plus 0,16 pangkat 2. Jadi PV-nya itu 125 juta dikali dengan diskon faktor hasil tabel present value-nya, yaitu 1,605. Hasilnya 200.625.000. Jadi jumlah uang yang Siti tabung saat ini itu sebesar 200.625.000 rupiah. Nah, nanti Siti akan menerima uang di tahun pertama itu 125 juta dan tahun kedua juga akan menerima sebesar 125 juta. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.